Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ya buat teman-teman semua. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bedah ya tips agar kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dengan mudah ya. Nah, ini sebagai bukti ataupun sebagai referensi. Oke, ini sebagai bukti ataupun referensi ya. Oke, di sini ada salah satu channel saya sudah mendapatkan view sekitar 242.000. Nah, jika kita cek ini sebagai bukti saja sudah 10.000 jam. Ya, kemudian di sini juga alhamdulillah dalam sekitar 1 bulan ya ini mendapatkan 1400 subscriber ya. Jadi ini sebagai bukti dan referensi. Nah, ini real, kita klik seperti ini. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, 1491 subscriber dalam jangka 1 bulan ya. Nah, bagaimana sih tips agar untuk channel kita itu mudah mendapatkan rekomendasi dan cepat bisa mendapatkan 1000 subscriber untuk di channel YouTube ini? Nah, kita akan bedah di video kali ini, teman-teman. Oke, jadi salah satu tips yang pertama buat teman-teman semua ya, ketika kita ingin mendapatkan 1000 subscriber secara mudah dan juga dengan cepat, ya ini adalah kita wajib ya membuat sebuah konten itu fokus pada satu topik ya. Nah, maksudnya fokus pada satu topik ya, misalkan teman-teman membahas seputar aplikasi Dana, maka teman-teman wajib membahas seputar aplikasi Dana terus ya. Jadi nanti setelah kita membahas seputar aplikasi Dana terus ya, maka nanti untuk video kita itu akan mudah direkomendasikan. Dan ini saya juga misalkan nih sebagai contoh ya, saya membahas seputar YouTube ya, dan alhamdulillah untuk video-video saya ini sudah bisa direkomendasikan, teman-teman ya. Jadi tips yang pertama adalah fokuskan pada satu niche konten ya, ataupun tema. Artinya ya nggak usah campuran ya, jadi nggak boleh campuran. Jadi kalau campuran itu akan susah untuk video kita mendapatkan rekomendasi. Karena apa? Karena nanti ya YouTube bingung ya tentang niche dari konten kita ini, niche apa kalau kita kontennya campuran. Jadi seperti itu. Jadi tips yang pertama adalah ya, teman-teman harus menentukan untuk niche ataupun topik yang akan teman-teman buat ya ketika teman-teman ingin terjun menjadi kreator di channel YouTube ini. Ya tentu walaupun hanya bermodalkan HP, kita nggak perlu laptop, nggak perlu yang lainnya, modal HP, perekam layar, teman-teman juga bisa ya. Yang terpenting adalah teman-teman yakin. Oke, dan juga tentunya konsisten untuk upload video di channel YouTube dengan topik yang memang sesuai ya. Jadi topik yang satu tema ya, itu akan lebih mudah mendapatkan rekomendasi. Dan setelah mendapatkan rekomendasi, maka ya otomatis untuk subscriber juga akan meningkat. Selain dari video kita mendapatkan rekomendasi, maka nanti untuk channel kita itu juga akan terus meningkat ya. Perkembangan subscriber juga akan dapat karena video kita direkomendasikan ke penonton-penonton yang menyukai topik kita. Nah, jadi istilah secara singkatnya adalah seperti itu. Nah, tetapi di sini ya yang kedua, teman-teman wajib mensinkronkan ya. Jadi menyinkronkan antara tag dan juga kata kuncinya. Jadi ketika teman-teman menggunakan, misalkan nih kita akan buat tutorial Dana, tutorial aplikasi Dana, maka ya kata kunci seputar aplikasi Dana itu juga wajib teman-teman sinkronkan antara untuk di YouTube Studio kita dan juga di tag ataupun kata kunci di video kita. Nah, jadi kita akan bedah ya untuk bagaimana cara kita bisa menambahkan kata kunci yang bisa kita gunakan ya, agar untuk video kita itu cepat mendapatkan rekomendasi dan bisa cepat mendapatkan 1000 subscriber untuk di YouTube ini. Karena memang kita tahu persyaratan untuk kita bisa mendapatkan iklan ya, ini di 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tayang. Nah, kalau misalkan subscriber ini sebenarnya lebih mudah dibanding 4000 jam tayangnya, teman-teman. Nah, tetapi ketika kita berfokus pada satu topik ataupun satu tema, itu akan lebih mudah untuk channel kita mendapatkan rekomendasi, sehingga nanti video kita itu akan berada di bawah dari video orang lain yang mungkin setopik ataupun setema. Ya, salah satu contohnya karena saya membahas seputar channel YouTube seperti ini, maka ya bisa jadi untuk video saya direkomendasikan ke kreator-kreator besar ya, seperti Bang DC, kemudian seperti Jalan Sugi ya, ataupun seperti Koirunisa. Nah, itu kan mereka
ketika ada orang menonton di channel mereka, maka yang namanya sistem rekomendasi ini adalah video kita berada di bagian bawah ya. Jadi akan direkomendasikan ke tema-tema ataupun topik channel yang sesuai. Jadi nanti penontonnya juga memang penonton-penonton yang senang dengan channel YouTube. Jadi seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita mensinkronkan antara kata kunci dan juga kita juga wajib mengisi kata kunci untuk di channel YouTube kita antara video, deskripsi, kemudian kata kunci. Nah, itu harus sinkron. Nah, nanti kita akan sekalian bahas. Pastikan jangan di skip agar teman-teman juga bisa paham ya. Oke, jadi langkah yang pertama teman-teman harus sinkronkan antara untuk deskripsi, kata kunci, dan juga kata kunci untuk channel YouTube kita. Nah, caranya nanti teman-teman bisa masuk ke bagian dari aplikasi YouTube seperti ini, YouTube Studio ya. Jadi wajib teman-teman punya aplikasi YouTube Studio ini. Nah, jika teman-teman cek untuk di video saya ini paling besar ini di rekomendasi ya. Jadi memang lebih efektif di rekomendasi. Ini ada rekomendasi video 16 ya, kemudian jangkauannya juga bahkan sudah direkomendasikan ke channel-channel besar seperti Bang Timon Adioso ya. Kemudian masih banyak lagi kreator-kreator yang lain. Nah, jadi langkah yang pertama yang bisa teman-teman lakukan ya ketika sudah menentukan tema topik dari kontennya itu apa ya. Jadi ya misalkan di sini karena saya membahas seputar YouTube ya. Jadi di sini saya sinkronkan nih antara deskripsi. Nah, karena saya membahas seputar YouTube, jadi deskripsinya seputar YouTube ya. Nah, jadi teman-teman bisa sinkronkan antara deskripsi dengan kata kunci channel kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya teman-teman bisa masukkan saja untuk kata kunci di bagian dari deskripsi kita ini ya. Teman-teman bisa disalin saja seperti ini. Sebagai contoh kita salin ya. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan di bagian kata kunci dari video kita. Ya, nanti teman-teman bisa klik saja di bagian teks seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa masuk dan juga tempelkan untuk kata kuncinya ya. Tetapi jika susah kita memasukkan untuk kata kuncinya di channel kita ya, teman-teman nanti tinggal masuk di bagian YouTube Studio seperti ini. Nah, setelah kita masuk di bagian YouTube Studio ya, nanti teman-teman juga bisa menambahkan kata kunci di sini ya. Kita klik di bagian logo pensil. Nah, di sini ada yang namanya adalah di sini ada kata kunci ya. Nah, teman-teman bisa diisi di sini. Caranya nanti teman-teman tinggal tekan dan tahan untuk deskripsi yang sudah kita salin tadi, kita letakkan di kata kunci seperti ini. Dan jika masih merah artinya di sini sudah kebanyakan, tinggal kita kurangi saja seperti ini. Dan jika sudah hijau seperti ini artinya sudah pas dan juga sudah aman. Ya, kemudian teman-teman bisa klik saja di bagian simpan di sebelah kanan atas. Ya, itu untuk yang pertama, antara menyinkronkan untuk deskripsi dan juga kata kunci untuk di video kita. Nah, selanjutnya agar topik dari channel kita itu bisa lebih direkomendasikan lagi. Nah, di sini teman-teman wajib setting untuk di bagian dari keseluruhan. Nah, jadi artinya keseluruhan. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke YouTube Studio seperti ini. Nah, di bawah di sini ada pengaturan. Ya, teman-teman bisa setting di pengaturan seperti ini. Nah, di sini karena saya membahas seputar channel YouTube buat YouTuber pemula, ya. Nah, di sini di kata kunci channel di sini wajib teman-teman isi. Nah, di sini ada kata kunci channel kan? Ya, jadi nanti teman-teman tinggal isi sesuai dengan deskripsi yang kita salin tadi, ya. Jadi sama. Jadi teman-teman tinggal masuk di bagian channel. Nah, di sini nanti teman-teman bisa tekan dan kita masukkan deskripsi yang sudah kita salin tadi, kita tekan dan tempel seperti ini. Nah, jika masih merah seperti ini artinya kebanyakan, tinggal kita kurangi seperti ini. Nah, jika sudah hijau, nah di sini silahkan teman-teman bisa disimpan saja ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi setelah video kita bisa mendapatkan rekomendasi, maka secara otomatis untuk subscriber pun itu akan bertambah teman-teman ya. Karena untuk video kita itu direkomendasikan ke topik-topik orang yang peminat ke konten yang kita buat. Nah, jadi seperti itu ya, tips agar teman-teman juga bisa mendapatkan 1000 subscriber ya dalam jangka cepat ya. Ini yang pertama adalah teman-teman bisa berfokus pada satu topik ataupun satu kategori konten. Dan untuk tips yang kedua, nah ini yang mungkin jarang juga banyak diberitahukan, bahwa sebenarnya ketika kita memang memiliki sedikit
ketika kita memiliki sebuah dana, maka sebenarnya untuk di channel YouTube kita ini ya, kita bisa yang namanya adalah promosi ya. Jadi kita bisa melakukan sebuah promosi. Nah, promosi dari channel YouTube ini teman-teman bisa menggunakan ads ya, Google Ads seperti ini ya, Google Ads. Jadi Google Ads ini tempat kita mempromosikan untuk channel YouTube kita. Ada Google Ads ya. Jadi Google Ads ini tempat kita bisa mempromosikan untuk postingan kita. Ya, ini Google Ads ini bukan Google AdSense ya, tetapi ya mirip-mirip seperti itu. Tetapi di sini kalau untuk Google Ads ini adalah tempatnya di mana kita bisa mempromosikan video kita. Nah, tetapi kalau Google Ads ini versinya adalah berbayar. Tetapi ya di sini nggak masalah kita isi 100.000 pun nggak masalah ya teman-teman. Jadi kita juga bisa mempromosikan 10.000 sehari ya. Itu teman-teman tinggal disetting saja di Google Ads ya, agar bisa cepat ya untuk channel kita bisa cepat mendapatkan 1.000 subscriber. Nah, oke, jadi itu tips dan juga rekomendasi yang buat teman-teman yang mungkin ingin cepat mendapatkan 1.000 subscriber untuk di channel YouTube kita. Yang pertama adalah fokus pada satu topik ataupun satu tema, dan yang kedua, jika kita memiliki biaya ya kita bisa menggunakan fitur promosi. Nah, oke, seperti itu saja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.